Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Ahlul Quran, para pecinta Al-Quran yang mendambakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salah satu di antara pondasi kokohnya rumah tangga adalah adanya seorang istri yang solihah, yang nanti akan menjadi guru bagi anak-anaknya, mendidik dan mencetak anak-anaknya menjadi generasi yang solih dan solihah. Oleh karena itu, inspirasi kita pada hari ini ada di surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Saudaraku, para pecinta Al-Qur'an, ayat ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi wanita-wanita muslimah agar senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Seorang wanita muslimah harus mempunyai identitas yang berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan identitas itu terlihat dari cara mereka berpakaian. Oleh karena itu, wanita muslimah disuruh untuk menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali yang diperbolehkan untuk terlihat, yaitu wajah dan telapak tangannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kehormatannya. Inspirasinya apa? Bagi rumah tangga kita, saudaraku sekalian, seorang istri yang baik harus menjadikan sepenuhnya dirinya itu hanya untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Kecantikannya, tubuhnya, tampilannya, semuanya hanya dipersembahkan untuk suaminya tercinta, tidak diobral untuk orang lain. Laki-laki mana yang rela berbagi istri dengan orang lain? Saya kira tidak ada orang yang mau, saudaraku sekalian. Tetapi kita melihat kondisi sekarang, di mana banyak para wanita yang sudah bersuami, sudah berkeluarga, tetapi tidak mampu menutup aurat dengan baik. Keluar rumah bersolek dengan tampilan yang luar biasa, pakaiannya jauh dari dikatakan menutup aurat, memakai pakaian yang ketat, memakai kaos yang kecil yang tidak menutup seluruh tubuhnya, celananya juga celana yang ketat. Setiap orang melihatnya, setiap laki-laki bisa menikmati moleknya tubuhnya, atau mungkin juga rambutnya terurai, diwarnai sehingga menarik siapapun juga yang melihatnya. Saudaraku sekalian, ini yang saya maksudkan, berbagi istri dengan orang lain. Di mana orang lain juga bisa menikmati kecantikan istrinya, bisa menikmati kemolekan tubuhnya. Maka naudzubillah min dzalik, ada wanita yang dengan enaknya, dengan santainya mengupload foto dirinya yang tidak menutup aurat di media sosial. Kegiatannya di rumah ditampilkan padahal dia tidak menutup auratnya, sehingga orang lain bisa dengan mudah melihat apa yang ada di dalam tubuhnya. Dengan berdandanan yang cantik, bedak yang tebal, yang menarik orang, kemudian fotonya dibuat untuk foto profil di WA-nya atau yang lainnya, sehingga setiap orang yang menelpon kemudian menikmati kecantikan wajahnya. Inilah saudaraku sekalian rahimakumullah, yang seringkali kemudian menjadikan fitnah di dalam rumah tangga. Ketika mengupload gambar yang menarik, yang memancing nafsu laki-laki di media sosial,
kemudian ada yang merespon, walaupun awalnya sekedar iseng-iseng saja, tapi kemudian terjadilah dialog, sehingga akhirnya terjadi ada seorang istri yang tengah malam masih chattingan dengan laki-laki yang lain, yang akhirnya kemudian rumah tangganya gonjang, terjadi perselingkuhan dan sebagainya, sehingga rusaklah tatanan rumah tangga itu. Nah, Islam hadir saudaraku sekalian untuk mengokohkan bangunan rumah tangga itu, bahwa kecantikan istri itu hanya dipersembahkan untuk suaminya tercinta, tidak untuk orang lain. Maka diperintahkanlah bagi setiap wanita, siapapun dia yang sudah balik, agar dia menutup auratnya. Tempat yang terbaik bagi seorang wanita adalah di rumahnya. Kalau toh dia mau keluar atau menjadi wanita karir, maka tetap batasan-batasan ini harus terjaga dengan baik. Keluar rumah dalam kondisi menutup aurat, tidak sembarangan, tidak sembarangan akrab, tidak sembarangan dekat dengan laki-laki yang lainnya. Adab-adab ini diatur di dalam Islam dalam rangka apa? Agar bangunan rumah tangga itu menjadi kokoh, suaminya tenang ketika meninggalkannya, istrinya juga tenang dalam kondisi mendapatkan amanah, menjaga keluarganya, menjaga harta suaminya, tetap dalam kesetiaannya, bersama dengan memegang janji yang telah diucapkannya, yaitu janji suci ketika akad nikahnya itu. Maka saudaraku sekalian, para wanita, jagalah diri kalian dengan sebaik-baiknya. Berikanlah yang terbaik untuk suami. Jangan ketika bersama dengan suami seadanya, tapi ketika keluar rumah bersolek dengan sebagus-bagusnya. Ketika bersama dengan suami pakaiannya seadanya, kemudian ketika keluar rumah pakaiannya menantang pandangan laki-laki yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini tentunya yang akan menjadi sumber fitnah bagi rumah tangga, sehingga rumah tangga yang kita damba-dambakan, yang akan menjadi sumber ketenangan, pada akhirnya tidak kita rasakan ketenangan itu, bahkan justru kemudian keluarganya menjadi gonjang, dan yang terjadi adalah perpecahan, perceraian, yang korbannya selain suami dan istri juga anak-anak merasakan ketidaknyamanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membimbing para istri, untuk bisa tampil dengan sebaik-baiknya di hadapan suami, mempersembahkan semua kebaikannya, semua kecantikannya untuk suaminya tercinta. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.